pendukung Anies mulai ragu-ragu terhadap kemenangan Anies Baswedan setelah dikatakan kemenangannya oleh Mahkamah Konstitusi bahwa 02 menang dan ditolak gugatannya. Namun demikian kelihatannya pendukung Anies Baswedan ini berpidato berapi-api meminta mahasiswa untuk menunggangi pria itu. Ya, siapa sih yang mau menunggangi pria seperti itu? Itu tetapi permintaan daripada Pak Tua ini. Silakan mahasiswa-mahasiswi menunggangi saya itu. Mahasiswa, saya di sini. Hadir kami tantang di sini. Kalau kalian tidak mau ditunggangi, silakan kalian tunggangi kami. Tunggangi kami. Betul. Kalau kalian takut kami tunggangi, silakan kalian tunggangi kami. Kita tegakkan kebenaran ini. Lagian siapa yang menunggangi sampean, bro? Saya juga malas lah menunggangi pria seperti itu. Juga tingginya, betul. Hei mahasiswa, 303 daripada guru besar kalian sudah menjadi sahabat MK. Sudah menjadi sahabat MK. Kemana kalian? Andaikan saya punya guru lagi melakukan suatu kebenaran, maka saya akan lebih berani daripada guru lagi saya, betul? Capek manggil mahasiswa, gak usah teriak-teriak manggil mahasiswa. Iya. Mahasiswa udah tobat semua, Pak. Oh gitu ya. Mahasiswa udah gak ada lagi yang mau demo. Marah maknya. Udah ku sekolah kan kau tinggi-tinggi, ku biayai kau mahal-mahal. Iya, malah demo. Masa kau ikut demo? Gitu kata maknya, Pak. Ya, jadi orang tuh udah insaf. Lagian ikut demo dapat apa, Pak? Iya. Kalau mahasiswa ikut demo, Bapak ngasih apa? Iya, nggak dapat apa-apa. Bagus loh orang tuh belajar, kan menuntut ilmu dengan baik. Nanti kalau udah Iya, tamat orang tuh betul. kuliah, dapat pekerjaan yang bagus, bisa memimpin negara Republik Indonesia ini dengan baik. Jadi Bapak nggak usah ngundang-ngundang mahasiswa lagi. Lagian Bapak bilang kalau nggak mereka tunggangin atau bapak yang ditunggangi, emang kuda Pak ditunggangi. Betul Bu, masa kuda dikundang. Kalau menunggangi juga pilih-pilih dong yang cantik-cantik, masa gituan ditunggangi, buat apaan? Nggak usah teriak-teriak lah, bikin malu aja. Pulang lah sudah, kumpul sama anak, kumpul sama istri. Lagi bagus bercanda sama istri, Pak, bawa istri jalan-jalan. Iya. Banyak pahalanya. Yang penting jangan istri tetangga ya Bu ya. Kalau istri sendiri sih aman ya. Kalau nggak punya istri masa kok ya terus mau cari istri teman, ya nanti malah jadi repot ya. Bermasalah nanti bisa saling tikam ya. Pada teriak-teriak, suara habis, kulit hitam. Yaduh. Pulang nak marah bini. Mbak ya. Udah Pak insaf, Pak tobat. Insaf, ya kan? tobat tak gitu perlu ya. lagi tuh Pak. Udah jelas tuh yang menang siapa. Ya, Prabowo Jadi nggak usah manggil Gibran. mahasiswa lah Pak. Pak ya, mahasiswa udah nggak bisa lagi kalian manggil lah. Udah bagus ininya. Udah nggak bisa lagi kalian panggil. Udah tobat orang. Pak ya. Mahasiswa sudah tobat, tidak mau diajak kembali demo. Ya kelihatannya seperti itu. Mahasiswa ya bagaimana mau, apa ya namanya, juga masih dibiayai oleh orang tua ya. Begitu uang kuliah tunggalnya naik ya pada repot, apalagi yang beasiswanya dihentikan, nangis dong. Sekarang saya pulang aja lah Pak. Kumpul sama keluarga. Lebih bagus Pak. Baik-baik beribadah. Badan maco, suara pun menggelegar, pakai sorban. Pakai mic-nya warna pink. Cucok, nanti turun tuh dari Lah kan mau minta ditunggangi Bu. Minta ditunggangi. demo, jadi alemong. Cica. Caimin apa kabarnya? Apakah masih setia di jalur perubahan atau sudah berubah haluan? Waduh, kalau Caimin gua nggak ngerti deh. Karena gue fokusnya ke Pak Anies Baswedan aja. Ya. Kalau nanya soal wakilnya Caimin, maaf, gua nggak ngikutin perkembangannya. Bagi kami nih fokus aja ke Anies Baswedan. Partai-partai yang sudah meninggalkannya ya say goodbye aja. Next kita nggak akan pilih lagi. Jadi kita mah gimana Pak Anies aja. Jangan tanya Caimin sama gue, mungkin sama yang lain aja.
sama PKB kali, ya. Kalau nanya Pak Anies boleh lah, ya. Karena kami setia sama Anies Baswedan walaupun kalah, enggak apa-apa, kalah terhormat, ya enggak. Pokoknya insya Allah kita mah enjoy aja, pajak naik semua naik, senyumin aja. Kalau kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekecewaan demi kekecewaan itu adalah hal yang biasa. Kalau kita tidak ingin kecewa, bersandarlah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah ditentukan oleh Allah berupa hukum-hukumnya, berupa syariatnya. Karenanya tidak heran kalau kemudian Anies Baswedan dengan Muhaimin itu, lalu kemudian juga termasuk orang-orang yang bersuka cita pada akhirnya setelah perjuangan mereka, lalu kemudian mereka akhirnya mengaku kalah dan justru mengatakan selamat kepada pemenang, ya itu adalah hal yang wajar-wajar saja begitu. Iya betul. Karenanya kita ini, kewajiban kita itu hanya berserah sendiri, bersandar hanya kepada Allah. Mantap Pak Ustadz. Tidakkah kita ingat terhadap ayat yang sering kita baca? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah adalah tempat bergantung kita. Jadi kita gantungkan hati ini hanya kepada Allah, jangan kepada makhluknya. Gantungkan kepada Allah dan ketentuan-ketentuan Allah berupa syariat-syariatnya. Tuh dengarkan tuh para pendukung Anies ya. Jangan menggantungkan hidup kepada Anies dengan bercita-cita kalau Anies jadi presiden ingin jadi TGUP-nya, kalau gubernur, kalau presiden jadi menterinya. Begitu Anies kalah ya langsung letoy. Tunggangi saya, ayo tunggangi saya, begitu ya Pak Ustadz ya. Boleh kita mengharap kepada seseorang ketika seseorang itu benar-benar menghendaki, benar-benar ingin untuk menegakkan hukum Allah. Tapi kalau kemudian orang tersebut hanya casingnya saja itu mungkin muslim, akan tetapi secara ideologi, secara pemikirannya dia tidak mau ataupun anti terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh berharap. Kita jangan berharap kepada orang seperti ini, walaupun dia adalah casingnya itu sangat islami mungkin, tapi tidak mau sama hukum Allah, sama ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadits-haditsnya, maka kita tidak boleh berharap kepada orang seperti itu. Betul, jadi jangan tertipu dengan casing begitu ya Pak Ustadz ya. Casingnya pakai jubah, pakai sorban berbahasa Arab, ujung-ujungnya ngajak pecah belah bangsa ya. Jangan ditiru dong begitu Pak Ustadz ya. Makanya diingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Itu izin semit kawan. Oh gitu ya. Tak maafkan Pak. Nah ini, saya udah bilang jauh-jauh hari sebelum pemilu, para pendukung Abah Anies yang mati-matian begitu hebatnya memperjuangkan, hingga lisan Anda pendukung-pendukung Abah ini tidak sadar lisan Anda ini benar-benar membuat dosa, menfitnah Jokowi, mencela, mencemooh segala macam hal. Iya betul. Yang dilontarkan kepada kaum-kaum pendukung Abah. Saya sudah bilang, apa yang mereka perjuangkan ini percuma. Percuma ya? Ya, karena karakter Anies Baswedan adalah benalu. Benar-benar nggak punya malu. Ya, dia jadi ini baru ya, hasil baru dengar ya. Jadi benalu itu benar-benar tidak punya malu. Memang betul sih Pak Anies Baswedan seperti itu. Tidak punya malu kepada Prabowo yang memberikan tiketnya waktu jadi gubernur, sekarang malah melawan. Halalkan segala cara untuk mencapai keberhasilan. Gitu ya. Ya, mengatasnamakan agama, tidak sadar kalian ini terracuni konsep-konsep dan segala macam hal
yang dilontarkan dari Abah ini Begitu, kepada ya. Untuk pendukungnya. Ya. Banyak kan? Sekarang ini sudah mulai banyak yang pada kecewa. Oh, kecewa. Iya. Saya sudah dari awal. Ini manusia benar-benar benalu, benar-benar tidak nggak punya malu. Ya kan? Bahaya. Oh, Kalau manusia yang nggak punya malu, iya betul. malunya ini sudah jauh, sudah tidak ada di Tidak dalam ada jiwa kemaluannya mereka, ya. yaitu. Kalian sadar kan? Sekalipun Abah ini jadi presiden, saya rasa bukan 1, 2, 3 sampai 10 juta umat yang kecewa. Mungkin seluruh Indonesia, bahkan negara kita bisa hurek karena Gaduh, ribut. ya, Anda mungkin yang berakal sehat, berjiwa sehat, pasti bisa cara analisa, ya. Jadi itulah, percuma kalian menyesal atau kecewa, karena yang kalian dukung ini, ya, yang kalian dukung ini manusia biasa. Betul lah, betul. Yang tidak tahu mungkin karakter Abah. Itulah sebagian besar informasinya pendukung Abah sudah mulai kecewa dan ya merasa dikibuli dikarenakan Anies Baswedan sudah mulai mendekat kepada pasangan Prabowo Gibran atau masih menunggu tawaran untuk masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran, sehingga sebetulnya ya anak-anak Abah atau relawan-relawan Abah sudah mulai oleng dan menyesal mendukung Abah Anies. Relawan Anies Baswedan sudah mulai oleng dan mengecam Anies Baswedan yang menginginkan bergabung dengan Prabowo atau menunggu tawaran Prabowo Subianto untuk bergabung di dalam kabinet Prabowo Gibran. Aktivis sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Saya rasa kita semua jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau kesimpulan ya. Mungkin Anda sama-sama kami relawan Anies yang khawatir Anies bersatu dengan para penguasa yang akan datang. Ya, kedatangan Anies pada acara kata sambutan Pak Prabowo setelah pengumuman MK itu adalah sebagai beliau menghormati undangan ya. Memang dalam sejarah yang kita ketahui setiap pilpres tidak ada tuh lawan yang kalah hadir. Tapi itulah seorang Pak Anies Baswedan. Beliau itu hatinya seluas samudra ya. Yang saya tahu, yang saya amati selama ini akhlak beliau seperti itu. Karena diundang dan dia menghargai sebagai yang sudah diputuskan MK menang, Pak Anies hadir. Bukan berarti beliau berpihak atau menyatu. Jadi kita semua harus sabar dulu, tenang dulu sampai ada pernyataan dari Abah Anies bahwa beliau akan masuk dalam kabinet atau bergabung dalam pemerintahan. Disitulah baru kita akan mengambil tindakan, akan mengucapkan say goodbye untuk Pak Anies Baswedan. Oh begitu toh. Jadi masih menunggu pernyataan Anies Baswedan apakah bergabung ataupun tidak. Kalau Anies Baswedan bergabung maka ya say goodbye, katakan selamat tinggal untuk Anies Baswedan. Namun demikian kelihatannya sih Prabowo tidak mau ya mengajak Anies Baswedan begitu ya. Kalau PKS sih masih dipikir-pikir. Kalau Nasdem sama PKB sih udah pasti ya masuk ya. Nasdem sama PKB. Kalau PKS saya kira enggak, karena di situ ada Gelora yang sangat menolak keras dengan
tindakan Gelora dengan tindakan PKS yang selalu menyerang Prabowo Gibran. Ya, pendukung Anies Baswedan begitu sangat kecewa dan ya ditertawakan dong sama pendukung 02 Prabowo Gibran dikarenakan kena prank begitu katanya ya. Kena prank dari Anies Baswedan. Lah, kena prank kan sekarang. Apa aku bilang kemarin, kalau mendukung seseorang itu jangan 100%. Jangan terlalu ambisi. Tuh lihat keadaannya sama sekarang sudah pindah haluan kan. Makanya sayang kalian itu harus pakai otak. Nggak usah terlalu kuar-kuar. Lihat junjungan Anda sekarang sudah merapatkan ke kubu 02. Itu artinya nanti beliau akan ikut di pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah sekarang kalian yang kuar-kuar dapat apa? Ingat apa aku bilang kemarin. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu kuar-kuar. Karena kalau dia kalah ataupun menang, kalian itu nggak akan dianggap. Kalian itu tetap rakyat jelata. Paham Anda? Ya benar sekali ya, kalau mendukung seseorang itu jangan terlalu all out, full gitu ya. Jadi ya boleh sih katakan kita mendukung, tetapi ya mendukung dalam arti ya mencari masa dan sebagainya, tetapi tidak boleh menjelek-jelekan pihak lawan, mencaci maki, kemudian menfitnah dan sebagainya. Nanti kalau yang dicaci maki menang kan kita jadi lebih malu begitu ya.